Dikatakan, sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Dan yang ketiga, golongan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin wa insyaallahu ta'ala minal amilin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan, tuba liman kana tarakat dunya qabla an tatrakahu wa bana qabrahu qabla an yadkhalahu wardo an rabbahu qabla an yalqahu. Jadi di dalam kitab tersebut dikatakan, sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Dan yang ketiga, golongan orang-orang yang beruntung ialah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkanmu. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang membuat engkau lalai, tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dunia yang meninggalkanmu, alias sebelum engkau mati. Karena apa? Karena di dalam sebuah ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang telah didatangi malaikat, atau keadaan mereka yang telah dicabut nyawanya, mereka mengatakan kepada Rabbnya, Ya Rabbi, laula akhrajtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, ketika datang malaikat kepada dia ingin mencabut nyawanya, ketika dia sudah didudukkan dalam kuburannya, ketika itu yang dia minta kepada Allah cuma satu, Rabbi, laula akhrajtani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan hidup sedikit saja, kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan hidup sedikit lagi, fa asaddaqa wa akun minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Yang mereka minta kepada Allah bukan minta bertemu dengan hartanya. Yang mereka minta kepada Allah bukan minta bertemu dengan istrinya. Akan tetapi yang mereka minta kepada Allah ialah mereka ingin kembali hidup di dunia untuk menjadi orang-orang yang dapat mengerjakan amal soleh. Mereka ingin kembali ke dunia agar mereka menjadi orang-orang yang dapat menegakkan sholat 5 waktu. Mereka ingin kembali ke dunia agar mereka dapat menjadi orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Maka apa jawaban Allah? Kalla, tidak akan pernah. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Dikatakan dalam Al-Quran, apabila telah datang ajalnya seseorang, maka tidak akan pernah dicepatkan walaupun sedetik, dan tidak akan pernah diakhirkan walaupun sedetik. Inilah banyak para ulama mengatakan, kesempatan hidup dalam beribadah itu adalah kesempatan yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita usia 20 tahun hidup, maka itu kesempatan yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita usia 30 tahun hidup, maka itu kesempatan yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita usia 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, maka apakah tidak ada waktu kita untuk kembali beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sehebat-hebat apapun manusia, mau dia presiden, mau dia DPR,
Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kelak suatu saat dia akan dimakan oleh cacing tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa kullu man 'alaiha fan, dan setiap orang pasti akan binasa. Wa kullu syai'in halikun illa wajhahu, dan setiap sesuatu apapun akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab I'anatut Talibin jilid kedua tentang babul janazah dikatakan, al-mautu hak, wal yaumil mahsyar hak, yaumil mizan hak, yaumil ba'ats hak, siratul mustaqim hak, al-jannah wan nar hak. Saudara-saudari, ketahuilah bahwasannya kematian itu benar adanya. Padang mahsyar itu benar adanya. Hari pertimbangan itu benar adanya. Siratul mustaqim itu benar adanya. Yaumil mizan itu benar adanya. Surga dan neraka itu benar adanya. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal kita di dunia untuk kelak kita bawa ke kampung akhirat. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempatnya menanam, sedangkan akhirat itu adalah tempatnya memanen. Apabila kau menanam sesuatu yang baik di dunia, maka kelak di akhirat kau akan memanen sesuatu yang baik pula. Namun apabila kau menanam sesuatu yang buruk di dunia, kelak di akhirat pasti kau akan memanen sesuatu yang buruk pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sekadar demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan datang dari diri saya sendiri sebagai penyampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka marilah sama-sama kita perbanyak bekal untuk pulang ke akhirat. Kita perbanyak bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Dengan apa? Dengan khairaz zadit taqwa. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In wajadtum hasanan faminallah wa in wajadtum khati'an famin nafsi. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.